Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Endah Febriana Della dengan NPM 237105166. Baik, di sini saya akan membuat video pengganti pertemuan kedua mata kuliah Analisis dan Desain Sistem Informasi, yaitu tentang studi kelayakan TENLOS. Baik, jadi studi kelayakan atau feasibility study adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai kelayakan suatu rencana bisnis, melibatkan analisis teknis, ekonomi, dan organisasi sebelum mengambil keputusan. Nah, tujuan utamanya studi kelayakan adalah membantu mengambil keputusan dalam menentukan apakah proyek layak dilaksanakan atau tidak, sambil memberikan gambaran potensi keuntungan dan resiko yang mungkin timbul. Lalu aspek-aspek yang dianalisis dalam studi kelayakan mencakup TENLOS, yaitu yang pertama teknologi, yang kedua ekonomi, yang ketiga non-ekonomi, yang keempat hukum atau law, yang kelima operasional, yang ketujuh penjadwalan atau schedule. Jadi hasil studi kelayakan digunakan untuk menyusun proposal bisnis, mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan, atau menentukan pelaksanaan suatu proyek atau rencana bisnis. Lalu faktor kelayakan TENLOS itu apa saja sih? Yang pertama itu kelayakan teknis. Jadi kelayakan teknis ini menyoroti kebutuhan sistem yang telah disusun dari aspek teknologi yang akan digunakan. Jika teknologi yang dikehendaki untuk pengembangan sistem merupakan teknologi yang mudah didapat, murah, dan tingkat pemakaiannya mudah, maka secara teknis usulan kebutuhan sistem bisa dinyatakan layak. Nah, pertimbangannya yaitu apakah sistem dapat dikembangkan dan dioperasikan dengan teknologi yang tersedia. Lalu yang kedua itu kelayakan ekonomi. Jadi aspek yang paling dominan dari aspek kelayakan yang lain adalah kelayakan ekonomi. Tidak dapat disangka lagi, motivasi pengembangan sistem informasi pada perusahaan atau organisasi adalah motif keuntungan. Dengan demikian, aspek untung rugi jadi pertimbangan utama dalam pengembangan sistem. Nah, kelayakan ekonomi berhubungan dengan return investment atau berapa lama biaya investasi dalam dapat kembali. Nah, pertimbangannya itu ya ada apakah manfaat sistem lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, atau termasuk untuk memenuhi kebutuhan personil. Nah, untuk mengetahui layak atau tidak sistem informasi yang akan dikembangkan secara ekonomi dapat menggunakan beberapa metode, yaitu return of investment, payback period, net present value. Lalu yang ketiga, kelayakan non-ekonomi. Nah, aspek non-ekonomi adalah aspek yang menambah value dari aspek ekonomi melalui aspek yang tidak dapat dijelaskan pada aspek ekonomi. Pada beberapa sumber, aspek non-ekonomi tidak termasuk ke dalam aspek pada faktor studi kelayakan. Pertimbangannya, apakah sistem yang diusulkan memiliki keuntungan yang tak dapat diukur dengan uang. Lalu yang keempat ada kelayakan hukum atau law. Menguraikan secara hukum, apakah sistem yang akan dikembangkan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku atau tidak melanggar hukum jika diterapkan di objek penelitian? Misal, bagaimana kelayakan perangkat lunak yang digunakan, bagaimana kelayakan hukum informasi yang dihasilkan oleh program aplikasi yang dibuat, apakah melanggar hukum atau tidak. Nah, pertimbangannya, apakah sistem yang diusulkan tidak bertentangan dengan etika atau hukum, apakah terdapat kendala yang berbahaya yang dilanggar. Lalu yang kelima, kelayakan operasional. Nah, jadi penelitian terhadap kelayakan operasional digunakan untuk mengukur apakah sistem yang akan dikembangkan nantinya dapat dioperasikan dengan baik atau tidak di dalam organisasi. Yang jadi pertimbangan, apakah sistem yang diusulkan bisa cocok dengan budaya organisasi, apakah level keahlian yang digunakan dalam sistem baru sesuai dengan pegawai yang akan mengoperasikannya. Lalu yang keenam ada kelayakan schedule. Nah, penelitian kelayakan jadwal ini digunakan untuk menentukan bahwa pengembangan sistem akan dapat dilakukan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
Pertimbangannya, mungkinkah penerapan sistem tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan? Nah, kemudian di sini ada studi kasus Temlos. Itu Universitas ABC ingin mengembangkan sistem informasi akademik terpadu untuk meningkatkan efisiensi administrasi akademik dan pengalaman mahasiswa dalam mengakses layanan kampus. Sebelum melalui proyek ini, universitas melakukan studi kelayakan menggunakan metode Temlos. Yang pertama itu kelayakan teknologi. Universitas ABC menilai bahwa teknologi yang dibutuhkan seperti database terpusat, sistem manajemen pembelajaran atau LMS, dan integrasi dengan portal akademik telah tersedia dan dapat diimplementasikan dengan mudah. Sistem ini juga dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer dan ponsel sehingga memudahkan mahasiswa dan dosen dalam penggunanya. Lalu yang kedua itu kelayakan ekonomi. Pihak universitas melakukan analisis biaya pengembangan sistem dan manfaat jangka panjangnya. Meskipun investasi awal cukup besar, dalam jangka panjang sistem ini akan mengurangi beban administrasi manual, meningkatkan efisiensi pelayanan akademik, serta menghemat anggaran pencetakan dokumen dan pengelola data mahasiswa. Lalu yang ketiga ada kelayakan non-ekonomi. Selain manfaat finansial, pengembangan sistem ini juga memberikan keuntungan non-ekonomi, seperti meningkatkan kenyamanan mahasiswa dan dosen dalam mengakses informasi akademik seperti jadwal kuliah, nilai, dan KRS, lalu mengurangi kesalahan administrasi yang sering terjadi dalam proses manual, kemudian meningkatkan citra universitas sebagai institusi pendidikan yang lebih modern dan berbasis teknologi. Lalu yang keempat itu kelayakan hukum atau law. Nah, Universitas ABC memastikan bahwa sistem informasi ini mematuhi regulasi terkait pelindungan data mahasiswa, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, sistem ini juga dirancang untuk memenuhi standar akreditasi perguruan tinggi yang berlaku. Lalu yang kelima ada kelayakan operasional. Nah, universitas menilai bahwa tenaga administrasi dan staf IT siap untuk mengelola sistem ini. Selain itu, universitas akan memberikan pelatihan kepada dosen dan mahasiswa agar dapat menggunakan sistem dengan optimal. Lalu, yang terakhir ada kelayakan schedule. Pihak universitas telah menyusun jadwal pengembangan sistem mulai dari tahap analisis kebutuhan, desain sistem, uji coba, hingga implementasi penuh. Jadwal ini disesuaikan dengan kalender akademik agar tidak mengganggu aktivitas perkuliahan. Nah, jadi kesimpulan dari semua ini adalah dari studi kasus ini, kesimpulannya berdasarkan hasil evaluasi, Universitas ABC menyimpulkan bahwa pengembangan sistem informasi akademik terpadu layak untuk dilaksanakan. Setelah implementasi, sistem ini berhasil meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat akses informasi akademik, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi seluruh sivitas akademika. Nah, kemudian selanjutnya ada post-test, saya lanjutkan pada video selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.